Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat santri, sekarang lagi rame itu yang menjelaskan yang ada erat kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah itu tentunya Kang Nurdin di sini akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang pertama, apa tugas Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman? Yang kedua, di mana sekarang Nabi Isa alaihissalam? Yang ketiga, apakah Nabi Isa salam itu panjang umur dalam arti masih hidup sampai sekarang? Yang keempat, apakah Nabi Isa itu Nabi terakhir? Yang kelima, siapa yang mengalahkan Dajjal? Ini kalau dipisah-pisah videonya ini akan menjadi 5 video, tetapi dalam kesempatan ini coba kalian akan gabungkan supaya dimengerti oleh semuanya, dan akan Kang Nurdin tulis di layar kaca tentunya itu dalil-dalilnya yang sangat dibutuhkan oleh sahabat santri semuanya. Yang tentunya tentang Nabi Isa alaihissalam ini tidak habis-habis pembahasan masalah ini, tetapi alangkah baiknya ketika kita dibahas dengan data, dengan fakta, karena tugas kita itu sebagai tokoh, sebagai ulama, cendikiawan muslim, itu kristolog muslim, dan semuanya itu mencerdaskan anak bangsa. Jadi yang hoak-hoak itu, yang bohong, yang dusta, yang asumsinya tidak benar itu ke pinggir dulu. Yang pertama kita jawab sambil kita bahas nanti yang ada hubungannya. Mungkin nanti ada istitrad atau selingan karena penting umpamanya. Yang pertama, apa tugas Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman? Untuk jawabannya silakan dibuka kitab Fitanu Akhir Zaman di halaman 57. Ini hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi la yusikanna ayanzula fikum Isa bin Maryam hukman atau hukman adlan yuksirus saliba wa yaqtul khinzira wa yada'ul jizyata yufidul mala hatta la yakbaluhu ahadun. Menurut Rasulullah Muhammad SAW yang dimuat dalam kitab Fitanu Akhir Zaman halaman 57 itu, ini diterima dari Abi Hurairah, yang mana kita sudah pada tahu ketika kita ngaji dari guru kita, Abu Hurairah itu adalah perawi hadis yang paling banyak dari 10 terbanyak dunia perawi hadis, maka Abu Hurairah adalah yang paling banyak. Itu peringkat pertama. Nah, ini diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang di dalamnya di antara pemahamannya nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam itu menjadi seorang hakim dalam arti menghukumi, maksudnya menghukumi adlan, menghukumi dengan adil. Adil itu wadu syai'in fi mahali. Jadi nanti Nabi Isa itu akan menghukumi manusia dengan adil, tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan terasa adilnya ketika dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, tugas selanjutnya yaitu yuksirus salibah, mematahkan atau menghancurkan salib. Nanti salib itu akan dipatahkan atau dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Bahkan wa yaqtulul khinzira, Nabi Isa alaihissalam akan membunuh babi. Kalau sekarang itu umat Islam jangan memakan babi. Umat Islam gak boleh memakan babi. Jangan memakan babi karena itu dilarang. Hukumnya haram. Yang paling menakutkan itu umat Islam harus tahu, ada cacing pita, itu ada telurnya, kalau dibakar meskipun dengan suhu yang sangat panas, itu mau Celsius atau Fahrenheit, itu tidak akan mati. Itu. Jadi ada bahayanya. Ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu haram, bahaya, tentunya di dalamnya ada mafsadat, ada madarat. Jadi untuk umat Islam haram memakan babi. Solusinya masih banyak yang lain yang bisa dimakan. Unta, sapi, kerbau, itu kambing, domba, ayam, kelinci, ikan, masih banyak yang halal.
Gitu. Makanlah yang halal dan ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita zahir batin dunia akhirat tentunya. Nah, nanti di akhir zaman itu babi akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang selanjutnya tugas Nabi Isa di akhir zaman nanti wa yadhul jizyata yufidul mala hatta la yaqbalahu ahadun. Nanti akan diatur kalau di negara itu tentang itu jizyah, tentang pajak akan diatur tentunya dengan seadil-adilnya. Ini bukan adil sekedar formalitas, ini sungguh benar keadilan yang dikeluarkan oleh kebijakan Nabi Isa alaihissalam, sehingga dalam waktu itu, di zaman itu subur makmur, sejahtera, saking sejahteranya itu hatta la yaqbalahu ahadun. Orang kalau diberi itu tidak diterima, saking dia juga sejahtera. Jadi di zaman Nabi Isa AS nanti itu orang pada sejahtera, yang dimuat dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW di kitab Fitan Akhir Zaman. Itu ada riwayat dari Abi Hurairah, hadis Nabi besar Muhammad SAW yang menyebutkan nanti di zaman Nabi Isa AS, maksudnya Nabi Isa di akhir zaman nanti itu subur makmur, orang-orang pada sejahtera, tidak membutuhkan pemberian dari yang lain. Masya Allah, itu terjawab itu. Jadi termasuk nanti Nabi besar Muhammad SAW itu termasuk nanti Nabi SAW itu akan meneruskan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW gitu. Jadi syariat Nabi besar Muhammad SAW nanti akan diteruskan, akan dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu berarti kalau itu Nabi Isa Nabi terakhir. Ini jawaban dari pertanyaan Nabi Isa apakah Nabi terakhir? Bukan. Nabi terakhir itu tetap Nabi besar Muhammad SAW. Kalaupun Nabi Isa nanti turun ke dunia, itu adalah sekedar melanjutkan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terus pertanyaan selanjutnya, sekarang di mana Nabi Isa? Kan itu. Sekarang Nabi Isa itu ada di langit. Kalau dibuka kitab tafsir Ruhul Bayan, Nabi Isa AS itu ada di alam malakut. Kalau tidak salah, silakan kan dikoreksi kalau salah. Kalau tidak salah, alam malakut itu adalah alamnya para malaikat. Kan alam itu ada alam mulki, malakut, jabarut, lahut, nasut, itu dalam kitab Tanwirul Qulub. Nah, di alam malakut, alam malakut itu adalah alamnya para malaikat. Berarti kan itu Nabi Isa sekarang panjang umur, masih hidup panjang umur. Makanya nanti akan turun ke dunia itu. Jadi Nabi Isa belum mati. Bagaimana kalau itu dengan yang disalib? Itu di Al-Quran dijelaskan. Ini dalam Islam. Kalau ini tidak menyinggung yang lain. Dalam Islam, yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa, tetapi walakin subbihalam, tetapi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang diserupakan bukan Nabi Isa, meskipun serupa, tapi karena diserupakan bukan Nabi Isa. Itu. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa itu diangkat ke langit, maksudnya ke alam malakut, disimpan oleh Allah, dipernahkan atau diperuntukkan, disimpan oleh Allah di alam malakut, itu di alamnya malaikat. Nanti akan turun di akhir zaman. Jadi di antara nabi yang masih hidup adalah Nabi Isa alaihissalam, yang nanti akan melanjutkan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang tetap nabi terakhirnya adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan melaksanakan tugas-tugas yang lainnya yang kemudian tadi sudah sebutkan di awal. Itu. Yang selanjutnya di sini kita harus tahu juga, itu ketika katanya Kadudin itu, ini ada dalam kitab Fitan Akhir Zaman datanya, katanya Kadudin itu Nabi Isa akan mengalahkan Dajjal. Iya, karena Dajjal itu tidak bisa dikalahkan oleh Imam Mahdi, oleh yang lain tidak bisa dikalahkan, tetapi dengan makhluk Allah yang namanya itu Nabi Isa alaihissalam, Dajjal itu akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Dajjal itu kalahnya oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu diantara tugas-tugas Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam akidah Islam dan memang Kristen Muslim, para kiai dan semuanya harus membela, karena ini yang benar. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi walakin subbihalhum, tetapi yang diserupakan Nabi Isa. Berarti yang diserupakan Nabi Isa bukan Nabi Isa, kan dalam faktanya difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu diangkat ke langit. Maksudnya sekarang itu di alam malakut. Dari mana Kanudin itu bisa menyebutkan bahwa sekarang itu Nabi Isa ada di alam malakut? Dalam tafsirul bayan, di situ secara detail dijelaskan, secara gamblang dijelaskan, itu Nabi Isa itu berada di alam malakut.
Alam malakut itu alamnya para malaikat. Doakan Kanudin semoga tetap menyuarakan kebenaran, mencerdaskan anak bangsa dengan data, dengan fakta. Karena Kanudin dalam hidup ini tidak main-main, ingin memberikan fakta, ingin memberikan data, ingin mencerdaskan anak bangsa, dan tentunya ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat tentunya, supaya semuanya itu bisa menyerap keilmuan-keilmuan baik offline ataupun online tentunya. Dan Kanudin sekarang akan lebih kerja keras, tentunya data-datanya akan ditampilkan di layar kaca. Itu jangan khawatir dan doakan semoga ribuan video Kanudin yang akan dikedepankan untuk sahabat santri semuanya itu semoga itu datanya bisa diterima, bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dipahami. Silahkan ditulis sambil itu qabil tuh atau terima kasih atau apa, supaya kita itu dalam Islam itu memang tidak munafik gitu. Kita untung zahir dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bahagia, sejahtera, selamat, bahagia dari batin dunia akhirat. Itu barangkali penjelasan sekelumit tentang tugas-tugas Nabi Isa alaihissalam dan yang berhubungan dengan itu dan yang berkaitan dengan itu. Semoga menjadi au ilmin yuntafa'u bihi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu barangkali sahabat santri, ditunggu video Kanudin yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.